Untuk pengajuan setiap STR melalui website KTKI, besaran file yang kita perlukan itu sudah diatur oleh KTKI. Misalnya ini kita akan membuat STR naik level ya, dari diploma 4 ke nurse diploma 4. Ada 5 dokumen yang kita perlu persiapkan. Di sini sudah terlihatnya di layar. Yang pertama yaitu ijazah nurse, kemudian foto latar merah 4x6 cm, lalu STR lama, kemudian keterangan sehat terbaru, dan sertifikat kompetensinya. Oke. Kesemua dokumen ini itu besaran filenya sudah diatur agar bisa diupload di sistem. Di KTKI versi elektronik yang saat ini sedang banyak digunakan oleh teman-teman kita untuk mengajukan STR. Kita lihat dulu berapa besarannya dengan cara klik kanan kemudian view dan details. Perhatikan di sini ya bahwa besaran filenya untuk ijazah terakhir itu di sini 247 KB. Begitupun dengan STR lama, keterangan sehat dan serkomnya dalam bentuk PDF atau Adobe Reader ya. Besaran filenya yaitu di antara 100 sampai 1000 KB atau di bawah 1 MB ya. Jadi usahakan jangan terlalu rendah. Misalnya di bawah 150 KB misalnya untuk PDF-nya terlalu kecil ya, dan kadang-kadang juga tidak terbaca dengan baik. Saya sarankan lebih baik itu di atas 100 KB sampai 800 nggak apa-apa. Kemudian untuk foto itu di bawah 200 KB. Jadi sebaiknya sebenarnya di antara 100 sampai 200 KB ya. 100 di bawah 200 jadi 198 gitu boleh. Nah 50 KB juga bisa. Yang penting tampilannya jelas dan tidak kabur ya. Sekali lagi, semua dokumen ini itu pastikan rapi bentuknya. Ya misalnya untuk STR lama, nah pastikan ini kelihatan semua sudut-sudutnya. Begitupun yang lainnya. Foto juga begitu. Jadi kita latar merah, kemudian wajah menghadap ke depan, jangan memperlihatkan gigi saat foto ya. Disarankan juga untuk tidak menggunakan kacamata. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi standar foto untuk dokumen. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu saat persiapan dokumen untuk penguploadan STR ya. Tahap pertama kali untuk membuat STR di KTKI adalah mengajukan PIN untuk akses masuk ke websitenya KTKI. Caranya adalah dengan mengakses ktki.kemkes.go.id, kemudian kita akan diarahkan ke registrasi. Lalu pada bagian ini ada tombol perintah, tutup saja. Ada beberapa pengumuman, saya sudah membaca dan memahami ketentuan di atas. Ini memudahkan kita dalam mengetahui petunjuknya. Lalu kita klik belum punya PIN ya. Masukkan email dan konfirmasi email. Email yang kita gunakan di sini adalah email aktif. Bisa Gmail, bisa Yahoo. Pastikan saat kita mengisi email ini, kita membuka kotak masuk email kita dan melihat benar nggak email itu yang kita masukkan. Aktif nggak dia? Nah ini seringkali terjadi karena kesalahan pada saat masukkan email. Data yang lain sesuai dengan KTP ya. Jadi data yang di KTP itulah yang kita gunakan untuk menginput di bagian pengajuan PIN baru ini. Pastikan nama tidak menggunakan gelar ya, gelar akademik, gelar pemberian dan seterusnya. Pokoknya tidak boleh ada gelar, hanya nama sesuai ijazah.
Di sini ternyata nomor RIK sudah pernah digunakan. Artinya kita tinggal masuk lagi ke website menggunakan data yang sudah ada. Kalau kita tidak tahu PIN-nya untuk masuk ke dalam akun KTK, kita bisa menggunakan fasilitas lupa PIN. Klik tombol lupa PIN, kemudian masukkan email yang sama tadi yang kita gunakan, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir sesuai dengan KTP, lalu kirim. Nah, di bawah ini sudah ada ya, proses pemulihan PIN berhasil. Kemudian di bagian bawahnya PIN-nya ini. PIN-nya biasanya 6 digit ya, bisa angka bisa huruf. Kemudian kita masuklah kembali ke bagian input untuk mengakses akun KTKI kita. Masukkan PIN-nya lebih dahulu ya, atau emailnya boleh sembarang saja. Yang pasti email yang kita gunakan adalah email yang tadi ya. Jangan menggunakan email yang lain. Kalau nanti ada kesalahan, gunakan email yang salah itu tetap. Repotnya nanti pada saat meminta kode OTP. Jadi pastikan jangan salah. Coba kita coba ya dengan email dan PIN yang tadi. Oke, oh berhasil masuk. Oke, tinggal kita masukkan data-data kita ke STR. Langkah berikutnya adalah penginputan data dan dokumen di web KTKI. Tadi setelah kita mendapatkan email dan PIN, kemudian kode captcha kita ketik masuk. Nah, selamat ya, sudah berhasil. Nah, kemudian kita pilih apakah kita ke ISTR atau Estra. ISTR untuk tenaga kesehatan non apoteker dan dokter, kemudian Estra khusus untuk apoteker. Untuk naik level sendiri kita memilih registrasi ulang ya. Kemudian naik level. Lalu di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita isi sesuai dengan data ijazah kita yang terbaru, itu yang kita mau naik level ini. Cari perguruan tingginya, untuk mudahnya seperti ini caranya ya. Bisa menggunakan cara yang lain juga boleh, yang penting ada kata-kata yang bisa dikenali oleh sistem. Nah, di sini kalau kita ketik keperawatan, maka ada beberapa pilihan. Yang di atas itu 14001 biasanya D3, kemudian 14401 itu D4 atau profesinya. Lalu kemudian masukkan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa ini ambil dari ijazah, sekali lagi dari ijazah ya. Nah, ini ijazahnya, karena berbeda dengan NIM yang ada di Serkom, biasanya seperti itu. Jadi ambil yang dari ijazah. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan ijazah. Lalu 7 digit nomor STR. Nomor STR ini nomor STR lama yang kita mau tinggalkan. Kemudian kita masuk ke level yang ini. Nah, ini ya, 7 digit terakhirnya. Masukkan. Kemudian klik tombol kirim. Apabila kita sudah yakin betul bahwa semua data-data yang ini sudah pas. Pada bagian berikutnya kita harus memasukkan tempat lahir dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Sekali lagi sesuai dengan ijazah tempat lahirnya. Masukkan tempat lahir sesuai dengan ijazah ya. Oke. Lalu kemudian tanggal lahirnya, pilih kalender seperti ini ya biar mudah. Nah, di sini juga kita bisa memudahkan kita untuk mengecek kebenarannya. Lalu nomor STR tadi yang sudah kita input tidak usah abaikan saja karena sudah benar ya. Lalu klik tombol kirim. Nah, pemilihan data diri di sini kita lihat bahwa dua data ini sama, baik Dukcapil maupun STR lama sudah benar. Hanya mungkin tempat lahirnya yang huruf besar saja ya, nggak apa-apa. Nanti kita sesuaikan perbaikannya di langkah berikutnya. Ini kita masuk ke step 1. Step 1 di sini meminta dokumen-dokumen. Ada 5 dokumen yang kita upload. Tadi di awal ya, kita siapkan 5 dokumen yaitu pas foto, surat sehat, STR lama, Serkom dan ijazah. Untuk foto sendiri, kita masukkan foto
4x6 cm latar merah ya. Ukuran filenya di bawah 200 KB. Seperti ini ya, cukup terang. Kemudian surat sehatnya. Untuk surat sehat sendiri, kita gunakan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan, baik oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik swasta. Yang penting, penanda tangan surat keterangan sehat ini itu adalah dokter yang memiliki NIP atau dokter PNS, atau juga dokter praktek yang sudah memiliki SIP. Harus tercantum di bagian bawah dari nama dokter yang mengeluarkan. Lalu STR lama bisa menggunakan STR lama yang asli dokumennya atau yang kopian, boleh ya. Jadi keduanya boleh saja, tidak ada masalah. Karena apa? Karena yang dibutuhkan adalah dokumennya. Yang pasti kalau dia kopian, kalau terbaca ya mau dia asli mau dia fotokopian, ada masalah gitu ya, seharusnya. Lalu sertifikat kompetensinya yang digunakan adalah Serkom yang terbaru, sama dengan tadi ya. Nah, ini Serkom untuk profesi dikeluarkan oleh PPNI dan kampus kalau untuk perawat. Jadi selalu profesi dan kampus asalnya. Ukurannya ya, untuk yang PDF semuanya di bawah 1 mega. Yang beda hanya foto tadi ya. Ya, untuk ijazah gunakan ijazah baru untuk naik levelnya, profesinya dalam hal ini. Pastikan semua sudah oke. Lalu kita pilih daftar oleh provinsi mana ya. Nah, di sini nomor KTP tidak bisa diedit. Nama lengkap juga tidak bisa diedit, yang penting sudah benar. Lalu detail kelahiran Anda. Nah, ini data kelahiran, pastikan sesuai ijazah. Ini masih bisa kita perbaiki, jadi bisa dicek di ijazahnya. Lihat ijazahnya, tempat lahirnya itu menggunakan huruf besar di depan, huruf kecil berikutnya. Jadi kita harus samakan. Jadi pastikan tempat lahir yang Anda masukkan sama. Nah, sama gitu ya. Bukan hanya namanya tapi spellnya juga atau hurufnya juga sama ya. Lalu masukkan kode pos di sini ya. Alamatnya alamat ini maksudnya alamat sesuai KTP. Nah, ini kode pos kita bisa cari di internet saja. Ini ketiknya manual. Kalau dulu kan otomatis tuh kita cari. Nah, sekarang dia ketik manual. Nanti dia akan membaca sendiri. Lalu nomor handphone. Nomor handphone ini adalah nomor handphone aktif ya, tanpa spasi, tanpa garis, jadi harus diperbaiki kalau memang ada spasi dan garisnya. Lalu korespondensi ini karena tidak lagi terkirim ke kantor pos, ya kita contohnya saja alamatnya sama. Karena nggak terkirim lagi sekarang ya kantor pos. Kalau dulu iya, sekarang tidak lagi, langsung kita bisa download sendiri. Oke, kita klik tombol lanjut, tunggu beberapa saat ya. Penyimpanan biodata berhasil. Oke, kita sudah sukses ya step 1 tanpa halangan. Kemudian step 2 untuk info administrasi. Yang pertama yaitu mengenai pekerjaan. Kalau kita tidak bekerja, tinggal pilih yang tadi ya, belum bekerja bisa. Kemudian isi yang mengenai data-data ini, alamat tempat kerja di mana sesuai dengan pekerjaan kita saat ini. Lalu provinsi tempat kita bekerja, kabupatennya, kalau ada telepon kantor, ada ekstensi telepon kantor, silahkan diisi. Kalau tidak ada, abaikan saja. Terus pegawainya jangan lupa ya dipilih. Kalau honorer ya swasta ya. Pokoknya di luar PNS, TNI, Polri itu swasta. Lalu data ijazahnya, data pendidikannya. Nah, ini pastikan bahwa yang diisi di sini, nah ini kan masih kosong nih. Kalau dulu langsung terisi, sekarang kosong karena harapannya itu kita yang menginput sesuai ya, tidak ada kesalahan. Jadi pastikan benar, lihat satu bolak-balik, nggak apa-apa bolak-balik ngelihat ya seperti ini. Betul-betul dicek, jangan sampai ada yang salah datanya ya.
sesuai dengan ijazahnya, jadi benar-benar sesuai gitu. Nah seperti ini ya, karena masih bisa diedit. Kalau nanti nggak bisa diedit repot nih, pasti kalau dia salah ya disalahkannya gitu. Nah untuk tanggal lulus itu lihat ya, di ijazah itu ada keterangannya kalau dinyatakan lulus. Jadi tanggal lulusnya bukan tanggal diterbitnya ijazahnya, ya, beda ya. Nah itu kan diterbitkan 31 Desember, tapi tanggal lulusnya 30 Desember, yang dipakai yang 30 Desember tahun 2020, karena dia tanggal lulusnya bukan tanggal terbitnya. Untuk kompetensi pilih ya sesuai dengan profesi kita. Lalu kalau untuk nurse diploma 4 sama ya, nurse pro juga ya, profesional. Jadi belum ada perbedaan antara nurse S1 dengan nurse D4 yang di KTKI ya. Seharusnya sih beda ya, ada nurse pro dan nurse vokasi gitu. Kemudian nomor serkom. Nah ini lihat serkomnya, sertifikat kompetensi yang kita miliki, nomornya jelas nih. Nah seperti ini kan, serkom ini serkom yang benar ya. Kalau jadi ada serkom yang tidak ada logo logo kampus dan logo profesinya salah ya. Semua sekarang standar seperti itu. Nomor serkom sidang benar. Ini karena angkanya banyak, kita ketik perlahan-lahan ya, satu-satu nggak apa-apa. Namanya juga kita validasi data biar tidak ada kesalahan. Nah di sini kesempatan kita untuk kalau ada data yang salah kita perbaiki lah, benar-benar ya, supaya nanti pada saat selesai tidak lagi banyak kesalahan yang harus kita ulang. Ini kan yang sering terjadi tuh teman-teman, ketika mengisi datanya tidak teliti atau diserahkan ke orang lain gitu ya. Saran saya sih kerjakan sendiri, kan video tutorial tuh banyak itu di YouTube, di Facebook, di IG, di channel Mukmin Nasri Official juga banyak sekali, silahkan dibuka saja ya. Nah kemudian tanggal serkom ya, tanggal diterbitkan sertifikat kompetensinya. Oke ya, kalau semua sudah selesai, apabila masih ada kesalahan, nah ini kan setuju, udah, selamat, registrasi selesai. Oke, jadi kita tinggal menunggu cek status, apakah sudah bisa? Oh sudah bisa. Jadi kita bisa lakukan cek status atau kita pantau lewat email ya, kotak masuk email kita, apakah sudah ada perubahan dari progres pengurusan STR kita. Ya rajin-rajin ya, dipantau di kotak masuk emailnya. Oke. Masuk dulu ke aplikasi KTKI ya, kemudian biasalah ya, masukkan email, PIN, kemudian kode captcha, lalu klik tombol masuk. Lalu kita coba cek status, siapa tahu bisa. Oh iya, ternyata sudah bisa. Pengajuan Andriani masuk bagian cetak ESTR. Saya tidak tahu ya apakah sama ya caranya dengan tahun lalu. Agak beda sepertinya. Coba download. Jadi kita download sekarang. Kalau dulu itu cetak, sekarang download. Download ESTR. Kita coba klik ya. Karena beda sekali dengan tampilannya dengan tahun lalu yang tulisannya cetak ESTR. Sekarang download ESTR. Sepertinya mau normal sudah, cuman tidak tahu ya. Oke. Nah di sini tampilannya pemilihan pengiriman kode OTP via email. Oh tetap menggunakan kode OTP, hanya di sini ada tambahannya bisa lewat SMS. Kalau yang tahun lalu tuh hanya bisa lewat email ya. Sempet di awal-awal pakai WA bisa. Ini lewat email dan SMS. SMS dibebankan pada user biayanya. Nggak apa-apa ya. Kita pakai email aja. Pakai email biar gratis kan, jadi masuk langsung ke email. Nah masukkan kode OTP. Saudara akan menerima kode OTP 6 digit angka yang dikirim ke email saudara. Kode OTP berlaku selama 5 menit. Nah ini juga sama kayak tahun lalu, jadi meminta kode OTP. Coba kita masukkan kode OTP yang terkirim ke email tadi ya. 6 digit biasanya, 6 angka. Kalau sudah berhasil baru kita bisa lanjutkan. Kode OTP-nya berlaku selama 5 menit. Jadi pastikan
saat 5 menit itu tidak ada gangguan apapun, tidak ada nelpon, tidak ada yang lagi chatting-chattingan sama kita gitu ya. Jadi kita bisa langsung akses email plus mengambil kode OTP-nya, lalu bisa langsung dimasukkan ke dalam aplikasi ya. Ini sudah ada kode OTP-nya, masukkan semua 6 digitnya, lalu klik tombol kirimnya. Nah ini tampilannya download file ISTR. Nah download, kita download ya. Kalau download itu dicetak, muncul di ISTR-nya. Ini nggak muncul dan nggak muncul tampilannya ya, karena di download berarti kita harus buka hasilnya. Coba kita buka di download kita, di file download yang bisa kita lakukan, yang biasa ya kita lakukan kalau kita mendownload suatu file. Nah, saya gini tampilkan dalam folder jadi bisa langsung kelihatan. Nah tampilannya dalam bentuk jenis file saya kurang tahu nih, si tipe file gitu aja, dia tipenya tipe file tapi tidak jelas nih tipe filenya apa. Jadi kalau begini kita harus pastikan apa yang jenis filenya. Nah di sini kita coba buka pakai Adobe atau PDF ya, bisa nggak kira-kira? Oh ternyata bisa. Ternyata pilihan filenya tadi menggunakan Adobe atau PDF. Di sini ada pertanyaan ya, oke saja ya. Nanti kedepannya kalau ada file begitu kita buka pakai PDF saja. Nah ini sudah muncul STR-nya, cuman ini kayaknya cuman STR asli deh. Nah, ini asli STR-nya. Dan ini satu lembar saja, coba perhatikan, cuma satu lembar, nggak ada lagi sudah. Kalau dulu kan cetak itu ada pilihannya dua, ada STR asli, ada yang legalisiran gitu ya. Ini kok nggak ada legalisirnya. Waduh, ini saya coba save as ya. Jadi saya coba save as, siapa tahu dia kan ini filenya nggak jelas nih file apa gitu kan. Jadi kita bikin save as pakai file PDF biar tersimpan dalam bentuk yang lain. Nah ini sudah tersimpan ya. Ini juga saya bingung nih gimana ini nggak ada legalisirnya. Wah, saya rasa ini masih agak kacau ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sudah keluar STR aslinya dulu. Mudah-mudahan bisa digunakan.